Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Nugraha dengan NRP 15 2022 254 dengan rekan saya Rena Heriani dengan NRP 15 2022 218. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 yang mana pada tugas saya kemarin sebagai red team untuk menyerang website Blue Team. Di sini saya akan menjelaskan eh, cara penggunaan tools yang digunakan saat kami melakukan serangan pada Blue Team. Pertama-tama, kami akan melakukan pen testing, yang mana pen testing ini bertujuan untuk melihat kerentanan dari website Blue Team. Nah, kami menggunakan tool X-ray, yang mana tool X-ray ini pada awalnya dapat di-download dulu di GitHub. Setelah itu simpan di folder yang diinginkan. Nah, masuk ke terminal, di mana di terminal masuk ke folder di mana X-ray disimpan. Selanjutnya, untuk melakukan pen testing dengan menggunakan X-ray, cukup dengan memberikan komen /X-ray, web scan, basic crawler, lalu masukkan link atau URL dari web target. Nah, untuk hasil dari pen testingnya nanti, di sini diatur menggunakan HTML output. Nantinya outputnya berupa HTML dengan nama redteam.html. Jadi nanti setelah proses pen testingnya selesai, maka output dari laporan pen testingnya itu berupa HTML dengan nama folder redteam. Nah, setelah komen dimasukkan, klik enter dan tunggu hingga proses pen testing menggunakan X-ray selesai. Nah, setelah proses pen testing selesai, di sini terdapat laporan dari hasil pen testing berupa .html, yaitu yang tadi yang telah kita beri nama yaitu redteam.html. Nah, setelah dibuka, di sini terdapat beberapa laporan yang mana ini menandakan bahwa terdapat beberapa kerentanan pada web yang telah dilakukan pen testing tadi. Nah, di sini diantaranya terdapat kerentanan DIRScan, baseline, XXS, bahkan ada untuk SQL injection yang di sini dicirikan dengan SQLDet. Nah, untuk serangan yang kami lakukan, setelah dilihat di sini terdapat halaman admin. Nah, pada halaman admin ini setelah kami expand atau dibuka, terdapat script alert di sini yang memberitahukan bahwa untuk login admin itu menggunakan username admin dan password admin. Nah, ini merupakan informasi yang sangat sensitif yang sebenarnya tidak boleh dibukakan langsung kepada pengguna gitu. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, kami mencoba untuk login ke admin dengan username dan password admin. Ternyata kami dapat masuk ke halaman admin menggunakan informasi yang didapat sebelumnya. Ini merupakan sebuah kerentanan yang sangat berbahaya. Nah, selain serangan JavaScan yang sebelumnya kami lakukan, kami juga melakukan serangan DDoS Signclude, yang mana serangan DDoS Signclude ini merupakan serangan DDoS yang terus-menerus membanjiri sistem dengan synchronize atau handshake yang biasanya dilakukan pada protokol TCP. Nah, untuk melakukan signplot, di sini diperlukan beberapa informasi. Salah satunya port yang terbuka. Untuk melihat port yang terbuka pada suatu web, di sini kami menggunakan tool nmap dengan memasukkan komen nmap min pn dan masukkan IP dari sistem atau web. Nah, setelah itu nmap akan menampilkan hasil berupa keterangan port, state atau statusnya, dan service-nya. Yang service ini maksudnya portnya itu digunakan di service apa. Nah, di sini yang menjadi fokus kami yaitu
port 80, yang mana port 80 ini digunakan di service HTTP atau web servernya. Nah, ini bisa digunakan atau celah yang dapat kami gunakan untuk melakukan signed. Nah, selanjutnya untuk melakukan DDoS kami menggunakan tuh MSF Console, yang mana MSF Console atau Metasploit Framework adalah sebuah platform yang digunakan untuk pengujian penetrasi, eksploitasi, dan pengembangan kode eksploitasi. Untuk mengaksesnya, pada terminal cukup masukkan sintak sudo MSF Console, yang mana ini artinya kita akan mengakses Metasploit. Jika sudah keluar logo Metasploit, maka itu tandanya sudah berhasil masuk ke Metasploit. Ya, selanjutnya setelah berhasil, masukkan sintak search sign flood, yang mana perintah ini berfungsi untuk mencari mode yang berhubungan dengan sign flood di dalam Metasploit Framework. Mode ini bisa berupa eksploitasi, auxiliary, payload, atau mode lainnya. Selanjutnya, untuk memilih modul SignPlood, di sini masukkan sintak use auxiliary /dos /tcp /SignPlood. Mode ini adalah bagian dari Metasploit yang digunakan untuk melakukan serangan denial of service atau DOS dengan menggunakan SignPlood terhadap target yang ditentukan. Nah, untuk menetapkan IP target, di sini cukup memasukkan sintak set rhost masukkan IP target. Tadi untuk IP targetnya itu 192.168.1.2. Nah, selanjutnya untuk portnya, ini portnya dipilih sesuai dengan port yang sudah kita tadi nmap. Yang tadi kita nmap itu yang terbuka adalah port 80 untuk HTTP-nya. Nah, untuk menetapkan port target, cukup dengan memasukkan sintak set airport 80. Nah, untuk menampilkan hasil konfigurasi tadi, nah di sini masukkan sintak show option, yang mana di sini akan menampilkan airhost target, port target, jumlah paket yang akan dikirim, serta kecepatan serangan dalam satuan detik. Nah, setelah semua dirasa sudah sesuai, maka masukkan sintak run untuk memulai serangan DDoS Signed. Setelah itu, masuk ke web browser, lalu akses web target atau refresh web target. Jika web mengalami lag yang cukup lama ataupun muncul notif seperti ini, web tidak dapat diakses, maka serangan DDoS berhasil dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 11 Red Team. Mohon maaf bila ada kesalahan atau keraguan dalam penyampaian. Kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.